Tenggelamnya kapal Titanic menjadi salah satu kisah tragis yang tak terlupakan dalam sejarah. Namun pernahkah Sobat Kampus bayangkan menjelajahi reruntuhan kapal Titanic dan melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban yang terkubur di dasar samudera? Inilah yang ditawarkan oleh OceanGate, perusahaan yang memberikan kesempatan langka bagi siapa saja yang ingin menjelajahi dasar samudera untuk melihat bangkai kapal Titanic menggunakan kapal selam submersible. Tapi nahas, pada Minggu 18 Juni 2023, kapal selam jenis Titan tersebut hilang dari radar setelah 1 jam 45 menit menyelam menuju bangkai kapal Titanic. Kapal yang membawa 5 penumpang termasuk CEO OceanGate, Stockton Rush, hanya ditemukan puingnya setelah 4 hari pencarian berlangsung. Diduga beberapa jam setelah hilang kontak, sistem pendeteksi akustik milik Angkatan Laut Amerika melaporkan terdengar suara ledakan yang dianggap tidak lazim. The debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Lantas, bagaimana tanggapan para ahli di ITS? Yang terjadi pada Titan ini adalah bukan explosion tapi implosion, di mana arah gayanya itu berbeda. Kalau explosion dari dalam keluar, seperti kalau kita ngelempar granat, bahan peledaknya menekan ke salah arah keluar dan terjadi pecahan. Kalau yang ini beda, si kapal atau wahana tersebut tertekan oleh hydrostatic pressure di kedalaman 4000 meter, sehingga strukturnya sampai gagal. Ketika struktur yang ada di Titan ini sudah tidak kuat atau bahkan mungkin fatigue karena cyclic divingnya, sehingga sudah tidak bisa menahan lagi dan kemudian dia tercrash dengan sangat cepat. Jadi kalau ketika semakin dari permukaan air, ketika kita semakin turun 10 meter, itu akan terjadi perubahan tekanan ROGH sekitar 1 bar. Jadi kalau kita turun 4000 meter, berarti sekitar 400 bar. Kalau kita konversikan itu sekitar 4.000 sekian ton per meter persegi, dan itulah yang harus dihadapi oleh Titan. Diduga terdapat faktor lain yang menyebabkan implosi terjadi pada kapal Titan ini, yaitu material yang digunakan pada lambung kapal. Material adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari kita berpakaian, makanan, kendaraan, buku, mainan, dan sebagainya. Nah, saat ini teknologi dan keilmuan material terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan aplikasi kehidupan yang lebih baik. Pengembangan material atau properties, performa dari suatu material sangat dipengaruhi oleh karakteristik material itu sendiri, juga proses manufakturnya, kemudian proses sintesis dan struktur dari material yang setelah direkayasa dan sebagainya. Itu akan menentukan performa atau sifat dari material tersebut. Saat ini kapal selam yang digunakan untuk militer dan sebagainya pada umumnya menggunakan logam seperti baja, titanium, ataupun aluminium. Untuk bodi khususnya digunakan baja ya, karena baja itu karakteristik dasarnya adalah ulet, kemudian dia mudah dimanufacturing, misalnya di roll dari plat, di roll, kemudian dia mudah dilas dan sebagainya. Sedangkan kalau material yang getas, misalnya dia terjadi cracking ya, karena tadi ada delaminasi, kemudian ada terjadi initial cracking atau initial fatigue, atau istilahnya kegagalan, awal terjadinya kegagalan, maka berada dalam tekanan yang sangat tinggi itu bisa menjadi penyebab fatigue atau kegagalan yang selanjutnya. Misalnya dia bisa jadi implosif, tadi ada ledakan dan sebagainya. Tenggelamnya kapal selam OceanGate merupakan tragedi yang mengguncang dunia kemaritiman. Kejadian ini mengingatkan kita akan kompleksitas dan risiko terkait eksplorasi laut yang luas dan tak terduga. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk terus berupaya meningkatkan langkah-langkah keselamatan dan keamanan, serta mengembangkan teknologi yang lebih baik di masa mendatang.